Pokoknya kalau misalnya kamu melihat apa, kamu suka, kamu tertarik, bilang aja. Aku nanti akan punya kayak gitu. Cerita hidupku akan mirip kayak gitu. Tayangan filmku akan ganti kayak Iya, gitu. betul, Itu Mas. penting sekali. Dan berhenti nonton video-video yang sedih. Drama-drama yang sedih. Nah, Stop, guys, stop. alasannya apa Kak Roma? Karena banyak kan ibu-ibu ya, itu yang sekarang justru yang ditonton tuh yang gitu-gitu. Aduh. Dracin-dracin, perselingkuhan, Mending nonton segala yang macam. kultivator deh, Mas. Ibu-ibu, tolong ganti. Mending nonton yang kayak ada angling dharmanya, ya, yang kultivator, yang wah wah gitu, yang dia jadi orang kaya, yang dia yang buat kita itu tidak terpancing amarahnya, oke? Karena identitas kita, ya, kalau itu filmnya sesuai dengan trauma kita, artinya nervous system kita bekerja mengundang agar kita menyukai drama tersebut. Oh, tanpa kita sadari. Iya, Mas. Lagu, pilihan drama, pilihan teman-teman, dan lingkungan itu sesuai dengan nervous system kita. Seberbahaya itu, Mas. Itulah kenapa kalau misalnya nih, oh nggak bener nih lagu. Meskipun kita suka, cut. Iya juga ya. Saya sebenarnya juga nggak suka, Mas, lagu-lagu terlalu bass, ngedung-dung-dung-dung kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, ini saya nggak suka kenapa? Saya ketika nggak suka sesuatu, saya bertanya dulu, Mas, kenapa saya tidak suka? Saya nggak suka telur rebus ya, Mas ya. Tapi saya mikir lagi, kenapa saya tidak suka telur rebus? Padahal telur rebus itu bagus untuk diet, bagus untuk protein. Kenapa saya nggak suka sayur? Padahal sayur itu bagus untuk ini, untuk ini. Iya, saya pertanyain dulu gitu loh, Mas. Nah, makanya kebanyakan manusia kan ngikutin apa yang dia suka. Kayak gitu. Oke. Hati-hati dengan apa yang kita suka. Boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai justru baik bagimu. Ingat selalu itu, perkataan itu. Kalau dalam ilmu pengembangan diri, case kayak gini tuh gimana responnya? Aku tuh sering dulu waktu misalnya aku ngisi acara gitu ya, acara mahasiswa atau acara apa gitu. Sorry ya teman-teman ya, aku telat. Aku karena habis liputan ya, cari berita gitu. Aku bohong, tapi bohongnya tuh totalitas. Wow. Bohongnya tuh totalitas. Dan aslinya jadi kejadian gitu, Mas. Iya kejadian. Dan itu di banyak segmen hidupku kayak gitu. Aku mencoba membohongi diriku dan bohongi orang lain, iya kan? Tapi kejadian. Ya, banyak yang bilang kita halu. Tiba-tiba aja Mas Rudi itu kan demo. Demo itu nendang Kapolsek. Ya kan? Nendang Kapolsek kan akhirnya aku harus jadi advokat kan. Pura-pura jadi advokat pakai apa tuh namanya? Pakai dasi segala macam untuk ngebebasin dia kan di Polres, visum segala macam gitu. Pas waktu di kantin diajak ngopi sama wartawan kan. Mas Pito Suarsono waktu itu kalau nggak salah wartawannya MNC. Mas gimana sih caranya biar aku jadi wartawan? Kamu nggak punya waktu ini. Udahlah aku serius mas. Akhirnya disuruh bikin lamaran dan masuk kan, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu hasil dari kebohonganku selama berbulan-bulan. Tapi aku berbohong dengan konsisten gitu. Seolah-olah bener-bener aku serius. Gitu gimana itu? Mas, ini ada loh pembelajarannya di Think Big and Grow Rich. Oke. Kalau saya bilang, tolong dibuka mindsetnya ya. Tolong dibuka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak remaja atau apapun. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Kamu mau jadi siapa? Bukankah tadi pertanyaan kita yang paling pertama, who are you? Siapa kamu? Kamu mau jadi apa? Lakon yang pengen kamu lakukan di dalam dunia ini menjadi seperti apa? Ini tentang switch topengnya, kayak gitu. What do you want? Terlalu berlama-lama sama hal yang sepele, kayak kesedihan apapun. Bayangin aja, kamu harus punya topeng yang kamu pakai. Dan topeng ini, ya, harus kamu tata. Ya, dengan cara apa? Tadi Mas Hendra juga salah satunya udah beberin tuh. Itu ilmu mahal banget itu, Mas. Di video sebelumnya juga saya udah bilang, kalau udah tidak sanggup menghadapi trauma yang kita hadapi di nama A, ganti identitasnya dengan nama B. Itu fakta loh, Mas. Sama, kalau kita pengen jadi seseorang, isi identitas itu, kalau Mas tadi ngelakuin afirmasi ya, tapi konsisten kayak gitu. Bisa dipakai langsung topengnya. Itu bisa. Kemarin waktu saya Gojek, saya mikir, apa yang kurang dari saya? Saya nggak bodoh, saya S1, kok bisa teman saya yang lebih tolol
lebih bodoh daripada saya, gitu, lebih banyak uangnya daripada saya, gitu. Saya nggak kalah pintar, gitu. Terus saya mikir lagi, oh ini hanya tentang lakon, ini hanya tentang sebuah identitas. Sekali lagi saya ulangin, what do you want? Kamu mau jadi siapa? Kenapa bukan kamu? Kenapa orang lain? Kenapa bukan kamu? Saya selalu mengulang-ulang itu, kenapa bukan saya? Kenapa bukan saya? Yang ada di dalam ruangan itu, yang ada di dalam mimbar itu, yang di atas mimbar itu. Kenapa bukan saya? Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa, why? Nah, ini nih keren banget nih. Iya, Mas. Aduh, aku sebenarnya pengen mengakhiri percakapan ini, tapi baru muncul. Rozi tahu lah sejarahku bagaimana. Meskipun Ya, aku tahu dulu belum punya uang, aku selalu hobiku teraktiri semua teman-teman. Apapun itu gitu, jadi ya. Dan seperti yang cerita tadi itu Kak, Ya. Aku menyebutnya itu sebagai train. Jadi aku benar-benar men-training diriku seolah-olah aku sudah hidup sesuai dengan kemauanku gitu. Iya, itu kan lakon, Mas. Ya. Kita harus udah mulai play dong lakonnya. Ini orang bisa apa enggak? Tapi masalahnya kebanyakan orang tidak percaya loh, Mas. Oke. Mereka nggak percaya. Ini mungkin setiap orang itu punya topeng, percaya atau tidak? Setiap orang itu punya topeng. Kamu pakai topeng apa? Kalau kamu mau di rumah pakai topeng A, ketika kamu mau naik ke mimbar pakai topeng B, ketika kamu mau pergi ke ini pakai topeng C, ya, itu beda-beda. Percaya atau tidak, menerima atau tidak, kamu harus punya identitas. Kalau nggak punya, ya jadi orang yang biasa aja, nggak apa-apa. Ini hanya untuk orang-orang yang berambisi besar. Memiliki cara seperti ini. Iya. Kalau tidak punya ambisi, ya lakukan aja, legowo aja. Hiduplah seolah-olah kamu sudah berada di sesuatu yang kamu idealkan dan kamu mimpikan itu ya. Betul, Mas. Meskipun seolah-olah. Ya. Tapi kita karena kan benar-benar permainan berlatih lakon. ke situ gitu ya. Ya, simple tapi memang ya gitulah. Percaya lakukan, kalau nggak percaya ya udah. Iya. Seolah-olah udah punya suami baru. Oh, itu betul, Mas. Ya. Betul, Ibu. Ya. Bayangin aja nanti list restoran yang mau datengin untuk ngedate, jalan-jalan, Ya. kota yang ingin dijalanin, baju couple yang ingin dipakai, Iya, kayak iya, gitu. Itu Jadi harus yang tulis. belum punya anak ya seolah-olah udah punya baby, siapin baju-baju babynya. Iya, Siapin namanya. mainannya, namanya. Betul. Iya. Itu betul sih, Mas. Tapi harus ikhlas ya, Mas ya. Jangan ketika baju baby nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ketika kita lihat baju babynya kita harus bahagia, Iya, bukan iya. sedih. Bung Yohan ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira mungkin yang itu bisa bermanfaat untuk masa depannya? Terakhir barangkali Bung. Ada nggak Bung? Silakan Bung. Ini Bung. Ya oke. Bung Yo biar belajar public speaking biar nular kayak Kak Roma gitu. Masya Allah, kayaknya banyak deh Mas yang pengen buka kelasnya. Ayo kita buka sama Ngaji Rasul. Iya masih bagus public speakingnya. Masya Iya, Allah. karena Gen Z nangkep ini. Iya. Soalnya tadi pas kita di kelas, Mas, ada yang pakai jubah itu kan Gen Z sebenarnya. Masnya itu. Itu nanya, kenapa kok audiensnya kok old semua? Kapan nih yang muda-muda? Iya kan, masukan sama saya Bang Yo tadi ya. Yang tadi. Bung, ayo Bung, silakan. Lampung, tanya sesuatu yang penting. untuk Ini Mbak, membantu. aku kan sekarang kan ada istilah ini kan self love. Oh, I see. Nah, Oke. seringkali self love atau mencintai diri sendiri itu bahkan dia lebih kayak itu bisa menghambat dia bertumbuh gitu loh. Hah? Kayak self love itu kan harusnya nggak terlalu memaksa. Maksudnya ada yang terlalu memaksa untuk self love dengan di luar kemampuannya. Seumpama kayak ini apa? Aku self love dengan cara aku membeli barang yang itu sebenarnya aku belum mampu untuk beli barang itu, dan aku memaksakan untuk membeli itu untuk self healingku sendiri. Tapi Baik. itu kan justru malah memaksa gitu loh, Kak. Oke, kita bedah ya. Sebenarnya pengertian self love-nya aja udah salah. Jadi, kita mulai ya. Siap. Saya tidak menyalahkan loh. Maksudnya definisinya yang salah, bukan Masnya. Iya. Itu salah satu tingkah atau tindakan self love. Tapi pengertiannya salah. Self love yang sesungguhnya adalah di mana kita menerima diri kita terlebih dahulu. Dari A sampai Z. Apa itu dari A sampai Z, Kak Roma? Kegagalan, trauma, kesedihan, kesalahan, ya, masa lalu. Apa yang kita miliki di hari ini. Semuanya itu diterima. Oke, saya kayak gitu. Ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Terima. Oke? Itu pertama kali dulu.
Lalu setelahnya, mulailah berpikir, oh bagus sekali ya kalau aku mulai dandan. Oh bagus sekali ya kalau aku mulai berpakaian yang lebih rapi. Oh bagus sekali ya kalau aku mulai membaca buku. Atau mendengarkan podcast yang baru. Kita secara otomatis akan mulai upgrade diri, Mas. Kalau Masnya belum pengen upgrade diri, artinya Masnya belum menerima diri sendiri. Siapa-siapa orang yang mengaku melakukan self-love, tapi tidak mengupgrade dirinya, maka dia belum melakukan self-love. Orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, dia akan secara natural menyukai dirinya, ingin bertumbuh, ingin menjadi jauh lebih baik, jauh lebih good looking. Ya, dia akan mencari secara natural peluang-peluang yang mendatangkan dia untuk naik level. Ini bukan soal masalah spending money, no. Ini bukan masalah spending money. Self-love itu is not about money. Itu bukan uang. Ingat, uang itu mengikuti tapak jejak kita. Kita level up dulu, baru uangnya bisa naik. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau mau menaik ekonominya, ubah dulu diri kita. Kayak gitu. Kalau self-love itu artinya kita mulai mengubah mindset kita tentang uang, tentang rezeki, tentang pandangan, diubah fix mindsetnya, mental blocknya dibuang, kita isi ulang, kayak gitu. Itu namanya self-love, Mas. Bukan spending money. Spending money itu adalah tindakan berani. Kayak gitu. Ketika sudah self-love nih, baru melakukan tindakan berani. Tak, dapet tuh, bab. Jadi kayak duk. Jadi makanya awal tuh bersyukur dulu, ikhlaskan self-love. Berarti menerima diri sendiri dulu ya, Mbak? Iya, betul. Nanti saya buat deh bukunya. Ya, untuk harganya siap. di awal mungkin 50.000 untuk 100 orang aja. Keren. Selebihnya 500.000. Teman-teman jangan lupa tanggal 6 Maret yang mau join kelas level up-nya Karoma ya, nanti dapat buku I'm the King ya, menjadi raja gitu ya. Oke, banyak yang mau ya ternyata ya. Silakan itu udah ada kontak personnya. Satu-satunya seminar nanti yang akan saya bahas pertama kali the first tentang jurnal. Dan jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik. Makanya cepetan. Makanya cepetan daftar. Serius aku nggak bohong. Jeleknya kelasnya Kak Roma tuh tiap bulan naik harganya. Iya, ya? karena setiap kelas saya itu berbeda, Mas. Yes. Setiap kelasnya itu berbeda pembahasannya, ada lagi. Ini serius, ratusan yang mau. Demi Allah, serius. Ayo, mau semuanya. Ayo ya. datang, silakan. Ini Zoom ya teman-teman ya. Kalau bisa kita bertemu langsung. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini bener-bener terakhir. Baik, Mas. Ya. Kadang aku tuh sering nggak jawab WA yang cara WA-nya nggak sopan atau kurang elegan dibaca. Oh. Termasuk DM dan lain sebagainya juga begitu. Oh, I see. Kadang aku ketika DM atau WA seseorang tokoh gitu, ketika nggak dibalas kan sakit hati. Oh. Nah setelah misal ya dulu ya nggak dibalas itu, mungkin cara WA aku yang kurang bagus gitu. Nah, apa pentingnya bahasa, cara berbahasa yang benar dalam konteks WA? Karena ini yang sering kita lakukan setiap hari. Itu apakah juga akan berpengaruh terhadap peluang jalan hidup yang lebih baik? Nah, aku pengen ini sedikit diulas untuk teman-teman yang muda-muda gitu, karena itu dianggap kadang nggak urgent gitu. Mas, ini pengalaman pribadi kan? Ini ada kategorinya ya, Mas ya. Kalau sesama raja, ingat ya guys, kita akan bahas kenapa saya selalu bilang kalau sesama raja. Ya, kalau sesama raja itu penting yang namanya pembahasannya harus sopan atau kayak gini. Tapi karena saya tahu semua manusia tidak bisa menjadi raja, itulah kenapa saya pakai admin Mas sekarang. Biar saya nggak baper, kayak gitu. Karena takutnya ketika saya sopan sama orang nggak sopan sama saya. Yeah. Awalnya memang saya mempermasalahkan ya Mas ya, tapi lama-lama enggak. Karena bukan saya lagi yang megang. Jadi kalau teman-teman ke DM ke Instagram, DM ke TikTok, DM ke nomor kontak personal itu bukan saya lagi. Kayak gitu. Itu ada ilmunya loh guys. Ada itu ada lagi. Ada lagi kelas beda lagi tentang pengaturan tentang soal raja kayak gitu Mas. Ada ya. Pertemuan antara raja kayak gitu. Dan itu penting kayak kata Mas Hendra-nya. Bahasanya diatur, ditata. Kayak gitu. Itu penting sih Mas. Tapi masalahnya manusia kan nggak semuanya Mas. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan. Ya sudah, biarin aku aja. pernah dimarahin orang soalnya. Gara-gara yang tadinya tuh tanda titik, aku kasih tanda seru. Itu tuh serius tuh aku zaman kuliah tuh kena marah tuh. Dan mulai saat itu aku kalau SMS sama orang, WA sama orang, aku bener-bener hati-hati. Terima kasih, mohon maaf, minta tolong itu selalu. Tapi nggak terlalu boleh keseringan gak sih Mas?
Iya sih. Maksudnya tuh aku bener-bener bagaimana menggunakan bahasa yang sopan, yang baik, yang dia Oh, itu nyaman penting gitu. sih, Mas. Iya. Itu penting. Masuk dalam etika sih. Ah, 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 ah. Mungkin teman-teman juga bisa belajar tidak bisa menggunakan tanda seru. Iya. Iya, huruf besar semua ya, Bu ya. Nggak bisa emang. Caps lock Oke, itu kan oke, tandanya oke. marah kayak gitu. Oh, emang ada ya, Mas Iya. ya? Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Banyak yang DM kayak gitu atau bagaimana? Oh, kalau sekarang aku memang udah nggak pernah ngurusin Iya, nggak itu. mau lagi, aku juga Semuanya, nggak mau. semuanya yang ngurusin Habib, Iya, tapi betul. bukan Mbak Alawi. Semua yang jawab pertanyaan tuh sekarang Mas Habib sih ya teman-teman ya. Baik guys, terima kasih banyak sudah join kita di live malam hari ini. Kak Roma, makasih banyak. Kita nanti akan Sama. mencoba bersama-sama berkolaborasi memuliakan teman-teman yang ikut kelas level up.